Satu. Jadi fokusnya di sini kita itu bisa membagi waktu lah. Ya karena namanya waktu itu kita yang harus bagi kan, kita yang harus atur waktu itu, bukan waktu yang akan mengatur kita. Karena kalau kita berpikir gini Bapak Ibu ya, berpikir masalah usaha, masalah bisnis. Di zaman sekarang ini bisnis atau usaha itu bukan lagi suatu menjadi pilihan. Di zaman sekarang yang sekarang ini skala apalagi namanya kebutuhan kita itu semakin meningkat. Itu nggak bisa kita pungkiri ya. Kebutuhan kita semakin meningkat, biaya hidup semakin mahal, sementara penghasilan kita itu terbatas. Untuk kebutuhan, jangankan untuk kita menggapai impian-impian yang pastinya saya pikir Bapak Ibu semua itu pasti punya impian ya. Saya pun juga demikian. Terus kita sebagai orang normal itu sudah pasti punya impian, apalagi jikalau kita udah punya keluarga, ada yang akan kita ingin bahagiakan, memberikan mereka jaminan supaya untuk masalah finansialnya terpenuhi. Itulah impian-impian kita yang memang itu tujuan hidup kita kan. Disinilah dengan menjalankan usaha atau bisnis ini adalah menjadi suatu solusi. Jadi bukan lagi menjadi suatu pilihan bisnis di zaman sekarang, tapi menjadi suatu kebutuhan. Menjadi suatu kebutuhan. Berbicara masalah bisnis, untuk bisnis sekarang, bisnis ini bukan hanya dendis aja yang bisa untuk kita menggapai impian. Banyak di luar sana banyak, apalagi yang namanya bisnis konvensional itu berbagai macam jenis bisnis itu ada. Dalam hal penjualan kan, mungkin kita ini seperti buka rumah makan, buka ruko, buka toko. Seperti tadi Pak Ahmad tadi udah sampaikan ya. Di sini cuma saya mau ingin melengkapi aja, mungkin memperjelas lagi kan. Tapi semua orang itu punya impian, semua orang itu ingin punya bisnis. Karena hanya dengan berbisnis lah impian kita itu bisa terwujud. Kalau kita nggak menjalankan bisnis, ya impian kita itu hanya tinggal angan-angan aja, hanya impian semata aja, nggak akan bisa terwujud. Dengan berbisnis lah berbisnis itulah sehingga impian kita terwujud. Tapi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, bisnis di luar sana itu banyak, tapi yang menjadi pertanyaannya, kita punya modal nggak? Di mute dulu ya. Yang menjadi pertanyaannya, kita punya modal nggak untuk memulai usaha bisnis tersebut? Tentu kalau untuk bisnis, kalau kita berbicara masalah bisnis konvensional, bukan juga saya mau ingin menjelekkan bisnis konvensional, karena saya punya bisnis konvensional juga. Hanya kalau kita mau ingin memulai bisnis konvensional, mesti kita harus banyak persiapan yang harus kita penuhi. Salah satunya yaitu modal. Karena kalau untuk modal konvensional itu nggak ada yang modal-modal seperti modal yang sekarang ini di Dendis. Modal kita mau jualan sayur aja Bapak Ibu ya, jualan sayur, jualan ikan itu modalnya bukan hanya sudah modal jutaan ya. Belum lagi kita harus punya kendaraan. Belum lagi untuk biaya operasional kita. Kalau kita memang menjajakan jajanan kita itu mungkin dari rumah ke rumah, dari warga ke warga, dari desa ke desa. Memfasilitasi supaya berjalan usaha kita itu konvensional. Bagaimana di samping itu juga konvensional, di samping ya lumayan menguras dompet, menguras rekening. Untuk proses pengembangannya juga membutuhkan waktu jangka yang panjang. Nggak bisa untuk instan. Karena keuntungan kita di bisnis konvensional ini Bapak Ibu, itu kita hanya mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Contoh, kita belinya 20.000, jualnya 22.000, berarti keuntungan kita itu 2.000, itulah selisih harga. Untuk menggapai impian-impian kita, itu sangat, bukan tidak mungkin untuk kita bisa gapai, tapi pastinya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nggak bisa kita untuk waktu yang relatif singkat. Di samping itu, untuk bisnis konvensional itu modalnya udah mahal, terus untuk menggapai impian membutuhkan waktu yang panjang, dan juga ada risiko bangkrut. Ada risiko bangkrut. Karena kenapa saya katakan ada risiko bangkrut? Karena ada persaingan dari bisnis. Misal, dan juga kita nggak bisa untuk merekomendasi.
Karena apabila kita merekomendasi bisnis konvensional kita itu, kita akan mengalami kerugian. Satu contoh saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu mendirikan suatu mungkin rumah makan lah, contoh rumah makan. Dan rumah makan Bapak Ibu itu memang laris, banyak pengunjung, banyak pelanggan. Terus Bapak Ibu merekomendasikan kepada teman untuk mendirikan usaha yang sah. Tentunya Bapak Ibu nggak akan mau, karena apa? Akan menjadi saingan. Sementara untuk di bisnis, ini solusi ya, langsung disolusi aja ya. Solusinya kita jalankan suatu bisnis yang tersistem, yang dimana sebenarnya kalau untuk bisnis yang saya maksud ini banyak di bisnis FLM, bisnis jaringan. Bisnis jaringan mungkin di sana banyak lah bisnis jaringan, tapi modalnya di sana mungkin agak lebih mahal lah dibanding kita kan. Modal di bisnis dendis ini ya relatif sangat terjangkau. Kita hanya belanja produk aja. Itu pun juga produk yang kita belanja ini 295 dapat 2 box. Ini kan kita sudah dapatkan keuntungannya. Karena untuk harga jualnya produk itu, jika kalau kita jual kan kita akan mendapatkan dari keuntungan dari luar dari sistem, yaitu dari selisih harga. Layaknya konvensional. Bapak Ibu jual 150 lah atau 175 kan udah dapat keuntungan satu boxnya itu. Tapi kalau misalkan pun juga Bapak Ibu nggak jual produk itu sudah menjadi apalagi namanya keuntungan buat Bapak Ibu sendiri, karena kesehatan. Kita juga butuh kesehatan Bapak Ibu. Kita butuh kesehatan, kita butuh yang namanya minum produk yang apalagi namanya terkait masalah produk kesehatan. Karena kita juga ini makhluk hidup yang pastinya kita itu gak akan selamanya kita mau sehat. Waktu-waktu kita bisa sakit. Dari situlah keuntungannya di bisnis dendis ini, bisnis jaringan, ya pertama modalnya sangat relatif terjangkau. Modal 295, Bapak Ibu sudah punya usaha. Dan kalau dikelola usaha itu, inilah yang akan menghasilkan income, baik itu berupa bonus maupun reward-rewardnya. Inilah modalnya terjangkau ya, cuma 295, kita sudah bisa jalankan usahanya, dan hak usaha kita ini berlaku selamanya. Ada yang luar biasa di sini Bapak Ibu. Kalau kita mau perbandingkan dengan bisnis bisnis jaringan di luar sana, inilah dari paket. Kalau bisnis di luar sana untuk bisnis jaringan yang serupa, itu mereka ada namanya tingkatan paket mereka. Ada yang paket bronze, paket silver, paket gold, paket platinum, kayak gitu kan tingkatan-tingkatannya. Dan kalau di usaha itu wajib untuk ada namanya upgrade. Karena apabila mereka tidak melakukan hal seperti itu, kerugian perusahaan yang akan mereka dapatkan. Sementara untuk kita sendiri, paketnya ya ada aja, cuma satu aja, paket 295, paket belanja. Adapun nanti kalau misalnya kalau kita mau belanja lebih dari satu paket, itu berarti bukan paketan namanya, tapi menambah hak usaha. Satu hak usaha aja kalau kita hitung untuk rewardnya, mulai dari reward 600 sampai reward 1,1 miliar, itu sudah 1,5 M. Kalau ditotalin untuk satu potensi ini, inilah yang menjadi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sementara kita kembali lagi flashback ke untuk bisnis konvensional. Bisnis konvensional modalnya besar, terus untuk menggapai impian kita itu membutuhkan waktu yang panjang, ada persaingan bisnis, ada risiko bangkrut. Sementara dan juga untuk menggapai impian inilah yang saya maksud untuk di bisnis konvensional itu butuh waktu yang panjang. Sedangkan bisnis ini ya kalau kita jalankan secara optimal, konsultasi, belajar, aksion, bertindak, terus ada yang apalagi namanya ada kesalahan-kesalahan kita itu kita cari tahu kesalahan kita itu memperbaikinya. Insya Allah saya yakin kita bisa sukses lebih cepat. Karena gini, saya salah satu bukti ya. Salah satu bukti. Ini menjadi inspirasi buat Bapak Ibu ya. Jalankan usaha ini modal 295. Ini belum cukup setahun Bapak Ibu ya. Saya sudah mencapai reward yang 27 juta ya. Bentar lagi seperti tadi kata Pak Ahmad itu akan mencapai reward 100 juta. Coba kita buat perbandingan di bisnis di luar sana yang bisnis konvensional aja ya. Modalnya yang begitu besar. Untuk sampai
sampai ribet itu untuk penghasilan seperti itu besarnya, itu butuh waktu yang panjang Bapak Ibu, butuh waktu yang sangat panjang, karena keuntungan kita itu sangat kecil dari segi harga aja, kecuali Bapak Ibu itu punya modal besar, melakukan suatu usaha yang besar, itu boleh. Tapi kan yang menjadi pertanyaan, kita punya modal enggak? Inilah yang menjadi permasalahan. Rata-rata di luar sana itu, ya mereka mau nggak punya modal untuk memulai usaha. Makanya kita berikanlah mereka solusi suatu peluang usaha. Inilah Dendis Berkah Mulia. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, di sini dengar nggak suara saya? Jangan sampai nggak kedengaran lagi. Dengar tuh Pak. Dengar Pak, dengar. Jelas. Tadi sempat putus sebentar, tapi bagus kok. Bagus. Tapi ada nggak di antara Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ini, ya kita santai aja lah. Ya kan? Dengar Pak Burhan. Ada nggak yang nggak nyampe suara saya ke situ? Salah satunya aja. Bagus. Bagus Pak Lurah. Bagus nggak? Bagus ya? Bagus. Riau aja bagus Pak Burhan. Bagus sekali jaringan. Iya. Bagus lagi ya. Bagus Pak Lurah. Cukup bagus Pak Burhan di Kalimantan. Tapi sayang masih ada hujan-hujan. Nggak apa-apa. Santai aja. Nggak salah kita ini Pak. Di sini kita nggak salah tegang-tegangan. Ya, kan kita sharing sebagai satu forum sharing juga ini. Iya Pak Lurah. Jadi inilah Bapak Ibu ya. Bisnis Dendis ini menjadi solusi lah buat kita dan bahkan solusi buat banyak orang di luar sana. Karena apa Bapak Ibu ya? Seperti saya katakan sebelumnya tadi bahwa kita punya impian dan semua orang itu punya impian. Tentunya untuk mewujudkan impian itu dengan kita berbisnis. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kita punya modal nggak untuk memulai usaha? Makanya solusi Dendis ini. Inilah yang harus kita pastikan di lapangan, memberikan mereka pada masyarakat, karena jangan sampai seperti ini. Kan banyak pertanyaan seperti ini Mas Burhan. Kenapa ya saya itu prospek di lapangan, mereka nolak. Katanya mahal produknya. Mahal. Sebenarnya itu nggak ada yang salah. Nggak salah mereka. Untuk itu yang kita prospek itu mereka nggak salah. Hanya saja kita aja yang belum paham untuk membuka. Karena gini, kita prospek ini perlu Bapak Ibu pahami ya. Prospek itu untuk terjadinya suatu penjualan itu karena bercerita. Jangan kita asal menjual aja, jualan, karena kalau kita asal jualan, mereka akan membuat perbandingan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Yang kita harus lebih tonjolkan di sini adalah benefit, keuntungan dari produk yang kita jual, mulai dari keuntungan dari manfaat produk, terus benefit dari inilah bisnisnya. Itu yang harus Bapak Ibu tonjolkan dalam prospek itu. Karena apa? Apabila buka pola mindset mereka itu, insya Allah pasti mereka bergabung. Adapun mereka itu di saat kita prospek, mereka itu nggak bergabung, ya kalau terbuka pola mindset mereka nggak akan bisa untuk sembunyi lagi, untuk menghindar. Karena peluang ini, orang itu Pak, kita sebagai manusia itu apabila ditawarkan sebuah peluang, kita nggak akan bisa tenang hidup kita itu sebelum kita bergabung. Inilah yang harus Bapak Ibu pelajari. Dalam prospek itu kita jualan itu bukan hanya jualan produk semata, tapi kita jual ini manfaatnya dari produk itu. Karena kalau kita jual itu produk, akan jadi perbandingan. Contoh, mereka akan membanding-bandingkan dengan produk-produk di luar sana, seperti di marketplace. Apabila ada perbandingan-perbandingan seperti itu, inilah yang harus Bapak Ibu berikan mereka itu pemahaman bahwa di produk untuk jualan yang di sistem ini mereka akan mendapatkan untung dari hitungan dari sistem dari bonus menjalankan usaha itu, mereka nggak akan berstatus. Sementara kalau mereka ini daftar beli produk kita itu, mereka akan merubah status mereka yang tadinya menjadi konsumen menjadi pebisnis. Karena kalau kita belanjanya di luaran dari sistem, mau sebanyak apapun produk yang kita beli, itu tetap aja status kita itu sebagai konsumen. Betul ya? Betul. Betul kan? Status kita kan menjadi sebatas konsumen aja. Mau sampai kapan kita menjadi konsumen? Kita ini punya impian. Apalagi Bapak Ibu, kita ini usia kita tuh semakin hari semakin berkurang.
bukanlah saatnya sekarang untuk kita bersantai. Bukan saya ingin mau mendesak Bapak Ibu, tapi ini memberikan masukan buat Bapak Ibu bahwa sekarang bukan saatnya untuk kita bersantai karena kita punya keluarga. Ada yang ingin kita bahagiakan, ada yang ingin kita bahagiakan, terutama anak-anak kita, istri kita. Mereka itu berhak untuk bahagia. Dan perlu Bapak tahu ya, keluarga kita itu, mereka setiap hari itu mengharapkan untuk kita bahagiakan. Inilah kenapa kita berjuang dalam suatu usaha. Ya, bisnis inilah yang kami rekomendasikan kita perjuangkan. Di sini, inilah yang kesalahan-kesalahan. Jadi saya mau luruskan dari kesalahan-kesalahan yang selama ini Bapak Ibu sering keluhkan. Tapi saya yakin semua di sini. Tapi ada beberapa sih yang sering keluhkan. Bahwa di sini katanya dengan menawarkan itu, ya menolak. Ya sebenarnya menolak itu, ya karena bukan berarti mereka itu nggak suka. Karena terkadang penolakan itu terjadi dari kita. Cara kita itu memberikan penyampaian hingga mereka itu nggak sampai tertariknya ya karena mereka hanya kita fokusnya aja di produk itu, manfaat produk itu. Padahal kalau kita fokusnya di situ banyak perbandingan dari produk-produk yang lain. Kita fokusnya kita jual manfaat, jangan jual produk, jual manfaat. Jual manfaatnya ya keuntungannya lah terkait masalah kesehatan. Kalau di produk itu ya kesehatannya ya. Karena kalau masalah harga itu relatif Bapak Ibu ya. Relatif itu harga itu relatif. Karena kalau semakin banyak manfaat dari produk itu, semakin mahal juga harga produk itu. Itu memang relatif, memang seperti itu. Kalau kita mau perbandingkan kan, dari barang-barang yang kita mau beli saja, contoh harga mobil dengan harga motor, kan lebih mahal mobil. Ya karena memang benefitnya lebih besar daripada motor. Karena mobil bisa kita kemana-mana tanpa kehujanan, terus lebih nyaman kita kendarai, bisa kita membawa keluarga kita. Sementara motor hanya bisa ditumpangi satu orang. Dapat badai di jalan, hujan, ya harus kita mampir dulu untuk berteduh. Makanya lebih mahal mobil. Ini juga kalau kita aplikasikan, kalau kita ilustrasi itu, saya coba sebatas ilustrasi aja Bapak Ibu ya. Di bisnis ini pun juga demikian. Ini produk kita itu memang agak mahal, tapi kan benefitnya lebih besar. Iya kan? Beli produk ini, di samping kita dapatkan keuntungan dari manfaat produk itu, kita dapatkan, apalagi namanya, peluangnya menjadi ada salah satu hak usaha kita untuk kita kelola sehingga menghasilkan yang namanya bonus sama reward ini. Itulah keunggulan dari itu. Sampai di situ Bapak Ibu udah paham ya terkait masalah untuk prospek di lapangan ini. Ya, jadi kita jual benefitnya atau manfaatnya. Begitupun juga kalau kita berbicara masalah bisnisnya. Tadi di produk ini saya sudah bahas ya terkait masalah keuntungan dari kesehatannya ini kan. Kalau di bisnisnya ini, ya itulah kita harus buka pola mindset dalam berbisnis, dalam memberikan penjelasan kepada calon mitra kita itu. Karena dengan modal seperti ini 295 kita sudah punya hak usaha dengan potensi 1,5 miliar. Ini kan saya pikir menjadi solusi untuk masyarakat di golongan menengah atau bawah. Jadi siapapun ini bisa menjalankan usaha ini. Kalau di luar seperti di bisnis konvensional ya mesti kita harus ngutang dulu. Kalau kita udah punya impian ingin punya usaha itu, udah niat bulat untuk usaha itu, hanya kita bisa untuk menabung terus, atau kalau tidak mau lebih cepat lagi ya kita harus ngutang. Ya biasanya sih sekarang masyarakat Indonesia kan ngutang-ngutangnya itu kan di bank kan. Jadi untuk memulai usaha. Sementara kalau kita buat perbandingan dengan bisnis dendis ini 295, masa iya sih kita harus ngutang 295 sampai ngutang ke bank? Atau meskipun juga kita itu belum punya modal sama sekali ini kan, tapi untuk mengusahakannya ini akan harus kita sampai berkorban ngutang atau jual barang-barang berharga kita. Karena 95.000 itu ya bukan saya bilang juga murah, tapi kan terjangkau ya, terjangkau untuk golongan menengah ke bawah. Kita jalankan sistem ini, insya Allah kita akan mendapatkan penghasilan itu. Mulai dari bonusnya, ya seperti Bapak Ibu kan, kalau terkait masalah bonus ini kan saya akan lagi bahas, karena Bapak Ibu kan udah menyimak sendiri, melihat, dan bahkan saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah punya bonus lah, udah pernah dapat bonus lah. Di grup juga kan sering di-share juga bukti-bukti transfer. Rewardnya pun juga demikian. Kalau di Dendis ini ya luar biasa kalau kita boleh perbandingan lagi dengan bukan hanya untuk perbandingan untuk konvensional bisnis jaringan di luar sana. Menurut pengalaman
yang saya paham juga terkait masalah bisnis jaringan ini, masalah pencairan bonus sama reward ini, apalagi yang namanya reward itu sering sekali ada kendala-kendala. Kalau di luaran sana itu dapat reward itu begitu kita tembus hari ini reward, ya jangan harap langsung dicairkan hari ini, harus nunggu dulu. Minimal itu apalagi kalau yang reward besar itu harus sebulan lebih. Tapi yang luar biasanya di sini orang dapat reward itu hari ini tembus, hari ini langsung kita nikmati, hari ini langsung dibayar. Dan bahkan kemarin kan Bu Asi juga sendiri itu begitu di share, hari itu di share itu peraihannya itu, hari itu juga langsung cair ke rekeningnya. Ya, apalagi jadi nikmat apalagi yang kita mau dustakan ya terkait masalah Dendis ini. Tinggal kita fokus aja terkait masalah sistemnya, masalah pemasarannya. Ya kan Bapak Ibu kan selalu terhubung dengan kami. Konsultasi sangat perlu, sangat dibutuhkan dalam suatu bisnis. Karena kalau namanya itu, ini kan sebagai support system kita ya Bapak Ibu ya. Menjalankan suatu bisnis itu, kita memang harus butuh namanya support system sebagai strategi kita. Bagaimana cara untuk pengembangannya di lapangan. Karena tanpa strategi itu, ya bisnis itu akan stagnan, itu akan berjalan di tempat. Karena sebagus apapun bisnis yang kita jalankan, sehebat apapun produk yang kita jual, seluar biasa apapun bisnis ini, ya kalau kita nggak punya support system, strategi, disinilah yang akan membuat kita itu untuk sulit berkembang. Karena perkembangan di sini Bapak Ibu, perkembangan yang sebenarnya di dalam bisnis jaringan itu bukan perkembangan dari kita sendiri yang jago jualan, yang jago ini, yang jago prospek, yang jago closing. Perkembangan di suatu bisnis jaringan itu adalah perkembangan tim, duplikasi. Sistem duplikasi itu, apabila udah berjalan sistem duplikasi itu Bapak Ibu, insya Allah kita bisa sukses. Karena di ibarat ini, kita ini semacam pohon lah. Bisnis jaringan itu semacam pohon. Pohon itu, apabila udah semakin tinggi pohon itu, semakin kuat akarnya. Nggak akan gampang tumbang. Diterpa badai pun juga semakin kuat. Ya karena itu kan semakin menjalar akarnya ke bawah. Begitupun juga dalam bisnis jaringan ini. Tim kita itu harus menciptakan tim yang solid, tim yang sama-sama semua berjuang. Untuk menciptakan sebuah tim yang solid itu diperlukan yang namanya strategi. Strategi ya inilah yang saya terapkan sekarang, dan Bapak Ibu yang selalu saya rekomendasikan gunakan strategi ini. Dalam sistem pemasaran Bapak Ibu ya, kita ada dua pilihan. Ada yang namanya sistem offline sama sistem online. Di zaman sekarang Bapak Ibu, sekarang kan udah era teknologi, udah semakin canggih sekarang kan, untuk mendapatkan informasi itu hanya melalui handphone aja, kita udah dapat informasi-informasi itu. Begitupun di masyarakat di luar sana. Apabila kita terjun di dunia online, informasi ini akan cepat terkabar semua, seluruh pelosok Nusantara. Kenapa? Rata-rata sekarang ini masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan handphone. Ini sudah menjadi tren di zaman sekarang. Dan bahkan sekarang ini, saya pikir nggak ada yang nggak punya handphone, pasti ada punya handphone Android lah. Kalau dulu untuk mendapatkan informasi itu kan harus nonton televisi, media cetak, apalagi dulu masih ada koran, ya kan? Tapi sekarang kan untuk mendapatkan informasi itu cukup kita browsing aja di handphone kita, yang penting ada paket data. Maka dari situ kita masuklah di segmen itu Bapak Ibu, untuk kita jualan, untuk kita berbisnis, untuk kita menawarkan usaha kita. Karena sebagus apapun usaha kita ini, kalau kita nggak publikasikan ke media, nggak akan ada yang tahu tentang informasi ini. Kan bahkan jangankan di luaran sana, untuk daerah sekitar kita aja, mungkin tetangga, itu nggak akan tahu kalau kita nggak informasikan peluang usaha ini. Dan bahkan ini Bapak ya, inilah enaknya di bisnis kita sistem pemasaran online. Bisa saja orang-orang yang di daerah kita itu, kalau kita nggak masuk ke segmen ini ya, bisa saja orang-orang di daerah sekitar kita itu diprospek orang lain, di-closingkan orang lain, akhirnya menjadi saingan. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau di dalam lingkungan kita itu, apabila ada mitra yang di luar dari jaringan kita, itu di sinilah ada saingan bisnis. Persaingan di sinilah. Siapa lagi yang telepon? Video call. Makanya gini,
sebelum di prospek orang lain dari tim lain, Bapak Ibu yang harus duluan prospek closing. Makanya jangan untuk bisnis ini harus dipublikasikan, jangan dijadikan privasi, jadikan ini harus dipublikasikan ya. Karena itulah nanti jangan sampai mitra-mitra orang-orang di sekitar kita itu di prospek orang lain, akhirnya mereka join di orang lain. Nah, mestinya harus kayak kita kan. Karena kita ada tetangga buat mereka yang ya kalau mereka bergabung sama kita, ya jadinya kita akan jadi partner bisnis. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Masalah pemasaran. Jadi strategi-strategi ini diantaranya ya seperti inilah, kita beriklan. Di sini saya akan jelaskan terkait masalah iklan. Ini di dunia online ya. Sementara kalau di dunia offline ya saya pikir Bapak Ibu udah tahu kan, dunia offline itu kalau kita promosi offline ya door to door, terus jumpa orang di lapangan atau janjian di mana ketemunya atau langsung ke rumahnya. Nah, itu kan sistemnya seperti itu yang offline ya. Sementara kalau yang sistem online Bapak Ibu, sistem online ini ya dengan masuk di sistem di media sosial yaitu platform seperti Facebook, Instagram. Tapi yang sedang kita jalankan ini kan Facebook Ads. Perlu Ibu Bapak pahami bahwa dalam beriklan ini kita menarik traffic. Kita menjalankan iklan itu, meta yang akan menyebarkan iklan kita itu, mereka yang akan mencari kita. Ya karena kita berbayar. Kita bayar di meta itu. Kita hilang suaranya Pak. nggak ada waktu untuk prospek. Iya, ada waktu. Putus. Sekarang? Sudah. Tapi yang tadinya saya ngomong itu, dengar nggak? Dengar ya? Dengar Masih? Pak. Ya. Untuk masalah bisnis iklan, saya bahas lagi ya. Sampai situ tadi ya. Jadi iklan ini sebenarnya gini Bapak Ibu ya, kita beriklan ini bukan berarti kita beriklan itu langsung closing, langsung closing. Ya kita berharap seperti itu, langsung closing. Kalau saya beriklan pasti saya closing. Iklan ini, meta ini hanya menyiapkan kita itu untuk menarik traffic aja, menarik traffic dengan mudah, ya tanpa harus kita ngiklan lagi, posting, nawarin. Kita hanya masang iklan, menyiapkan budget kita itu traffic yang akan mengunjungi kita, karena meta ini akan menyebarkan ke beranda-beranda orang-orang yang pengguna Facebook dengan target. Jadi kan sudah kita berikan target mereka, target yang orang-orang yang muncul iklan kita ini, nggak semua orang Bapak Ibu, nggak semua orang. Karena di media sosial ini ada yang orang positif, ada yang orang negatif, ada yang menggunakan media sosial itu hanya sebagai hiburan, ada yang memang menggunakan itu memang orang pebisnis, baik itu bisnis konvensional atau bisnis lainnya, pokoknya ada jiwa pebisnisnya lah. Inilah yang akan tampil iklan kita ke mereka. Meta itu mereka ini bukan orang-orang yang teman dengan Facebook kita. Bukan orang itu yang penting pengguna Facebook aja. Apabila melihat iklan kita ini sedang berjalan masuk di beranda mereka akan mengklik iklan kita itu, karena kan ada tombol hubungi sekarang, itu akan mengarah langsung ke WhatsApp. Masuklah dia ke WhatsApp kita, inilah yang menjadi database. Traffic inilah yang akan menjadi database. Inilah apa sih database itu? Jadi database itu adalah orang-orang yang masuk ke ini sebagai orang-orang yang akan kita prospek. Kalau kita berbicara masalah offline, itu namanya dia daftar nama. Jadi daftar nama yang orang-orang yang harus kita kunjungi. Saya pikir seperti itu ya kalau di offline. Jadi kalau kita mainnya di offline itu harus punya daftar nama untuk orang-orang yang harus kita kunjungi, untuk kita prospek. Sementara kalau di online ini adalah database. Database itu adalah nomor-nomor kontak. Nomor-nomor kontak ini akan masuk ke WhatsApp kita melihat dari iklan kita yang sedang berjalan di Facebook. Ini nanti Bapak Ibu save-lah kontaknya mereka. Agar supaya, kenapa kita harus save kontak mereka?
agar supaya nanti itu setiap karena gini, dalam prospek itu jangan berharap itu akan langsung closing karena orang belum kenal kita. Mungkin di sana mereka ada rasa keraguan lah, ada rasa mungkin mereka belum percaya lah, ada memang mungkin sudah percaya tapi belum ada modal, ada sudah yakin tapi memang ada kendala lain, mungkin ada kesibukan. Ini kalau apabila kita sudah menyimpan kontak mereka itu, insya Allah yakinlah nantinya pasti akan closing. Yang penting kita konsisten aja. Apabila juga kita sudah simpan kontak mereka, jangan Bapak Ibu terlalu juali mereka. Sedikit kirimkan testimoni. Tapi alangkah lebih bagusnya untuk menjuali mereka itu kita harus buat dulu komunikasi dua arah. Yang tujuannya komunikasi dua arah itu supaya ada jawaban dari pertanyaan kita, dari apa yang kita sudah share. Contoh itu jawaban dua arah. Misalkan Bapak Ibu mengirimkan testimoni, di akhir testimoni itu dari kata-kata copywriting, itu namanya copywriting Bapak Ibu ya. Tulisan iklan itu yang dibarengi dengan video atau mungkin frame gambar, itu yang namanya copywriting. Kalau dalam bisnis, di akhir dari copywriting itu Bapak Ibu itu cantumkan call to action-nya. Apa sih call to action itu? Jadi call to action ini apalagi namanya pertanyaan lah seperti itu. Seperti contoh, apakah siap saya bina? Kayak gitu kan, itu kan call to action-nya. Itu tanya balik mereka supaya apa? Supaya ada komunikasi berjalan dua arah. Akhirnya kalau sudah terjadi komunikasi dua arah, Bapak Ibu, itu pendekatan akan semakin dekat, mereka akan semakin nyaman dengan kita karena kita nggak fokus aja, kita nggak egois, kirimkan testimoni seperti itu. Jadi mereka kita tanya juga. Jadi ada namanya terbuka percakapan antara kita sama si calon mitra ini. Akhirnya kalau udah saling mengenal, udah saling dekat, mereka juga nyaman dengan kita, itu insya Allah closing Bapak Ibu. Insya Allah closing, tinggal menunggu waktu aja. Bisa aja hari itu closing, kalau memang mereka ada uang, bisa aja mungkin. Yang penting datanya kita udah simpan. Data ini yang paling dibutuhkan Bapak Ibu, karena kalau kita dalam prospek itu, kita dalam sistem online ini, database, kenapa saya katakan database itu lebih sangat penting, karena kalau kita nggak punya database Bapak Ibu, siapa yang akan kita prospek? Karena mau apapun juga usaha yang kita jalankan, kalau kita nggak punya database, siapa yang ingin kita ajak bergabung di sini untuk jadi partner bisnis? Kan tentu kita punya database. Kuncinya seperti itu dalam bisnis network. Database sangat dibutuhkan, dan semakin banyak database kita itu, semakin potensi kita itu untuk closing semakin besar. Beda halnya akan berbeda Bapak Ibu kalau kita punya database cuma 5 kontak di handphone kita. Akan beda dengan 10 kontak. Akan beda juga kalau kita punya database lagi nomor kontak 100 orang atau 1000 orang. Ya, terputus lagi, Pak. Terus lagi. Ya, terputus lagi. Ya, bilang aja kalau putus ya. Saya nggak lanjutkan kata-katanya. Nanti bagusnya lagi. Udah bagus lagi. Sudah. Udah punya kita database kan? Jadi database itu sangat menentukan untuk perkembangan usaha kita Bapak Ibu ya. Perlu ini Bapak Ibu garis bawahi. Untuk mendapatkan database itu, ya salah satu yang kami sangat rekomendasi ya itulah kita beriklan. Kenapa beriklan? Ya karena akan lebih mudah kita dapatkan database. Bayangin aja Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu itu menggunakan sosial media itu platform yang gratis atau organik, Facebook biasa di kita ini aja ya, supaya Bapak Ibu paham. Facebook biasa yang sekarang ini sharing kita punya Facebook. Sebenarnya akan optimal di sana di Facebook biasa, tapi Bapak Ibu tuh harus butuh waktu untuk menjalin hubungan di orang-orang di bawah jaringan, orang-orang di teman Facebook kita itu. Ya dengan harus kita berinteraksi untuk mendapatkan nomor kontak juga kita itu kan harus butuh waktu. Nggak akan asal-asalan kita itu kenal terus kita langsung minta nomor kontaknya, nomor WhatsApp-nya. Betul nggak? Betul. Ya, kalau di Facebook ya, Facebook biasa ya.
Facebook yang organik itu yang gratisan, mesti kita kalau di Facebook organik ini Bapak Ibu, misal ini satu saya berikan juga di sini pemahaman terkait masalah organik. Jadi organik ini gratisan, ini untuk batas pertemanan untuk di gratisan ini yang organik ini sampai 5.000 pertemanan, itu batas untuk organik ini. Tapi perlu Bapak pahami, untuk organik ini meskipun itu sampai 5.000 kontak, 5.000 pertemanan, mungkin contoh Bapak Ibu udah punya 5.000 teman. Tapi nggak akan semua itu status Bapak Ibu itu akan terbaca kepada orang-orang yang ada teman-teman 5.000 ini, paling itu 10% atau paling 5% lah dari 100% itu. Karena apa? Organik ini Facebook itu sendiri sudah membatasi yang namanya organik karena kan berbayar, karena kan gratisan. Jadi dia batasi orang-orang itu yang bisa melihat status Bapak Ibu adalah orang-orang yang sering kita interaksi. Contoh, ada statusnya Bapak komen, ada statusnya Bapak like. Itu sering akan muncul di beranda mereka, akan muncul kalau kita posting iklan. Makanya kalau kita lihat di Facebook organik kita ini, kenapa ini orang-orang yang status-status ini orang-orang ini aja nggak pernah berubah-berubah, nggak ada yang lain-lain. Karena itulah yang sering kita interaksi, inilah yang akan muncul. Begitupun juga dengan mereka. Untuk lebih optimalnya itu, kalau di organik ini Bapak Ibu, main di organik, harus rajin-rajin untuk mulai postingan dari beranda-beranda dari teman Facebook ini, supaya nanti kalau Bapak Ibu itu di samping juga akan lebih akrab lagi, akan lebih mengenal lagi, saling mengenal. Nanti kalau Bapak Ibu itu posting iklan atau apapun yang Bapak Ibu posting di Facebook ini, bisa mereka lihat di status mereka. Selain itu juga di Facebook organik ini, itu Bapak Ibu harus perkuat personal branding. Jadi personal branding ini dari bentuk foto profil, ya seperti yang saya sudah desain buat Bapak Ibu itu, gunakanlah di apalagi namanya, di Facebooknya atau di TikTok juga, sosial media ya. Karena supaya apa? Nantinya terkadang itu orang-orang yang sering kita komentar status mereka, itu selalu mereka melihat siapa sih ini orang yang komentar, selalu melihat profil kita. Itu apabila mereka lihat profil kita, karena kita udah pasang foto profil di sana dengan profil Dendis ini, di sini mereka akan penasaran dengan usaha yang kita jalankan dengan Dendis ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu itu punya Facebook, terus Bapak Ibu itu privasi dengan ini, apalagi namanya dengan usahanya, terus pakai foto profil yang biasa-biasa aja, atau dalam bentuk produk kah, atau mungkin foto Bapak Ibu tapi nggak mencerminkan seorang pebisnis, ya nggak bisa juga Bapak Ibu untuk bisa closing dari organik ini. Nggak bisa juga. Kenapa? Karena terputus. sekarang kenapa jaringan saya ya putus? Ya, terputus lagi, Pak. Sekarang Sudah bisa kembali? ya, Ya, sudah. Mungkin jaringannya kurang mendukung. iya mungkin ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, di organik ini foto profilnya itu sebisa mungkin itu dibuat lebih menarik dengan desain yang saya sudah buat itu. Gunakanlah itu supaya nanti ini misalkan Bapak Ibu komentar dengan ini, komentar-komentar dari teman Facebook itu nanti bisa terjalin ini apalagi namanya pendekatan, dan mereka akan lebih yakin lagi, mereka akan penasaran dengan usaha kita. Ya akhirnya kita japri pun juga mereka di Messenger itu akan nyambung, mereka akan penasaran, dan disinilah kita akan mendapatkan kontak itu. Tapi ini prosesnya lama ya Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu pahami kalau yang organik ini dia proses seperti itu. Kita harus butuh waktu, harus sabar dengan proses itu. Yang kami sangat rekomendasikan ini beriklan di Facebook Ads. Kenapa? Ini akan lebih mudah kita mendapatkan database sebagai bahan untuk kita prospek, dan juga sekarang ini kan enaknya kita di sini kan ada seminar. Apabila itu ada database kita yang kita udah dapatkan dari kontak dari Facebook, Bapak Ibu nggak usah dulu langsung prospek. Kalau ada seminar, itu masukin dulu di seminar supaya diedukasi. Karena akan lebih mereka yakin lagi, di sana kan ada
si Pak Ahmad ini sebagai moderator yang akan selalu membantu. Begitupun saya juga, insya Allah nanti akan saya bantu lah untuk prospek juga di seminar ini. Sebagai pemateri, makanya gini Bapak Ibu ya, saya berharap sekali ini supaya saya cepat tembus reward mobil, agar supaya apa, reward yang saya akan ini, ya terutama itu dalam dalam seminar online ini, akan lebih berminat kalau sudah melihat dari pematerinya itu sebagai peraih reward mobil kan, lebih yakin lagi. Supaya ini mitra-mitra Bapak Ibu ini banyak yang closing kan. Saya berharap seperti itu supaya cepat. Karena perayaan yang akan saya dapatkan ini sebagai branding kita semua Bapak Ibu. Sebagai branding kita semua. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu akan lebih cepat lagi tembus reward menyusul. Dapat reward mobil. Ini jangan berpikir seperti ini. Kita beriklan ini berbayar. Jadi berbayar ini sebenarnya ini karena kita bayar Facebook ini supaya lebih mudah lagi kan, lebih cepat lagi kita dapatkan kontak sebagai database. Kita karena dalam berbisnis itu kita itu nggak bisa kita itu apalagi namanya menghindari yang namanya pengorbanan. Untuk mendapatkan kesuksesan itu perlu ada namanya pengorbanan. Baik itu dalam pengorbanan materi maupun pengorbanan waktu, itu kita nggak bisa terlepas dari situ. Pengorbanan materi ya salah satunya seperti inilah, kita beriklan. Beriklan ini kan alat pengorbanan materi. Terputus lagi Pak. Kita banyakin aja jawab Pak, terputus-putus suaranya sudah, jaringannya kurang bagus apa gimana? Tapi lebih banyak terputusnya ya. Banyak yang didengar sih, cuman terputus-putus. Terkadang terputus-putus. Saya ini aja lah, saya simpulkan aja ya, supaya kita masuk di sesi tanya jawab. Karena jaringan juga. Ya, saya simpulkan seperti ini, kesimpulannya dalam menjalankan usaha ini kita perlu namanya pengorbanan. Pengorbanan yang kami sangat rekomendasikan itu adalah pengorbanan di sini kan ada dua, pengorbanan waktu sama pengorbanan materi. Kalau pengorbanan waktu Bapak Ibu, ini Bapak luangkan waktu untuk prospek. Kalau kita menjadi offline kita kunjungi ini kan akan pengorbanan waktu. Untuk sukses itu kan perlu perjuangan. Inilah salah satu pengorbanan kita, pengorbanan waktu. Kalau dalam pengorbanan materi, dalam inilah masalah finansial, masalah uang. Contoh seperti kita beriklan, terus kita offline pun juga demikian kan. Kita untuk mengunjungi dari orang ke orang, itu kalau kita punya biaya untuk beli bensin lah, biaya makan lah di perjalanan, itu sebagai alokasi kita kan masuknya kalau di online ini sebagai biaya untuk kita beriklan. Itulah ya nanti, tapi jangan seperti ini Bapak Ibu, dapat nomor kontak itu, terus mereka itu kita prospek dan tidak closing, Bapak Ibu nggak usah khawatir, itu nanti suatu saat pasti akan closing. Yang penting Bapak Ibu selalu terjalin dengan mereka, silaturahmi, komunikasi, insya Allah closing nantinya. Karena tinggal menunggu waktu aja Bapak Ibu ya. Karena bisa kita maklum juga, mungkin dia belum punya uang atau belum ada kesiapannya karena mungkin disibukkan dengan pekerjaan. Akhirnya semua yang kita sampaikan itu mungkin belum terlalu disimak sepenuhnya. Seperti itu untuk strategi kita ini. Terputus lagi Pak Burhan. Teman-teman bisa dengar nggak? Semangat ya, salah satunya yang kita adakan seperti ini, forum ini, meeting Zoom. Oke lah, nanti sekarang ini saya akan serahkan ke Pak Ahmad. Nanti Pak Ahmad itu buka untuk sesi tanya jawab ya. Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Burhan untuk paparannya ya, yang luar biasa sudah memberikan gambaran untuk kita semua. Jadi kita garis bawahin ya, kalau kita memang nggak mampu kita di offline, yuk kita sama-sama kerjakan di online. Nah untuk di online sudah kita siapin strateginya, sudah siapin iklannya, teman-teman tinggal isi saldonya. Jadi seperti itu. Jadi oke teman-teman, kita buka aja sesi tanya jawab. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan dibuka mikrofonnya supaya bisa didengar dengan teman-teman yang lain. Atau kendala di lapangan juga ada, silakan.
pasti banyak kendala di lapangan. Jadi kalau kita nggak apa namanya nggak bertukar pikiran di sini, kita nggak akan tahu kendala di lapangannya itu apa gitu kan. Nah, contohnya ada mungkin salah satu teman kita katanya kita presentasi, Pak, saya nggak punya banyak teman. Itu banyak terjadi hal-hal di lapangan seperti itu kan. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak mengalami hal seperti itu? Ya silakan bertanya. Silakan Pak, silakan ada yang bertanya, silakan. Tapi sebelumnya gini Bapak Ibu ya, masih kedengaran nggak suara saya? Masih kedengaran kan? Masih. Kedengaran. Iya, ada yang ngomong, kalau ada yang kedengaran, bilang aja. Kedengaran kan? Kedengaran Pak, alhamdulillah. Ya, jadi kedengaran. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kan kita punya strategi. Ya, yang saya butuhkan sekarang ini supaya teman-teman itu pada semangat lah. Kita semangat berjuang. Adapun nanti itu kendala kita di lapangan seperti masalah penolakan itu, ya nanti kita adakanlah rundingan ya. Di sini mungkin seperti ini yang kita mau, makanya seperti ini di meeting Zoom ini kita adakan namanya itu tanya jawab sebagai rundingan kita kan. Untuk masalah prospek, kebanyakan teman itu kan mengalami prospek seperti chattingan di WhatsApp, iya kan? Mungkin tapi saran saya ke depannya teman-teman belajarlah untuk prospek secara online, langsung telepon aja. Tapi untuk sekarang ini karena mungkin masih malu-malu juga, yang saya maklum juga kan. Mungkin juga untuk memberikan pemahaman kalau secara langsung kita teleponan itu mungkin public speaking lah, inilah yang dimaksudkan, belum terlalu lancar untuk mengungkapkan apa yang dalam pikiran kita kan. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, Bapak Ibu semua, terkait masalah chattingan untuk prospek WhatsApp, mulai hari ini, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu itu belum paham untuk cara menjawabnya, kirim aja ke grup. Ada pertanyaan seperti ini, nanti kami bantu untuk jawabnya. Yang kayak gimana? Sambil kenapa harus di grup? Jangan di Japri. Karena supaya teman-teman bisa melihat, oh seperti ini. Karena suatu saat mereka akan mengalami hal yang sama dengan pertanyaan yang serupa. Jadi mereka bisa belajar. Kami juga mengirimkan suatu jawaban di dalam grup seminar, di dalam grup bimbingan itu, supaya semua peserta dalam grup itu bisa melihat jawaban inilah yang relevan, yang harusnya. Akhirnya di situ juga menjadi suatu bahan untuk pembelajaran. Nantinya kan mereka akan mendapatkan hal yang sama. Oh seperti ini jawabannya. Jadi bisa dilihat semua. Kalau kita japri ke saya, Mas Burhan, jawabannya kayak gimana nih? Nah, itu cuma hanya batas saya dengan Bapak aja yang tahu. Untuk teman-teman yang lain nggak tahu, nggak bisa belajar. Makanya di grup itulah, gunakan grup itu. Kalau Bapak Ibu itu chattingan, apalagi prospek lewat chattingan, kirimkan aja ke grup. Gimana jawabnya seperti ini? Nanti kami pikirkan bagaimana cara untuk menjawabnya. Dengan tentunya membuka pola mindset ya. Selalu membuka pola mindset. Jadi dalam menjawab itu, selalu kita buka pola mindset mereka. Berikan kata-kata, kalau Bapak itu mungkin bisa merangkai kata-kata dengan copywriting yang apalagi namanya memotivasi, boleh disematkan di situ supaya mereka ada kesadaran kan, terbuka pola mereka, hingga akhirnya mereka sadar dan mereka daftar. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya, silakan dilanjut. Sebenarnya banyak kendala di lapangan, tapi mereka untuk bertanya ini malu gimana atau gimana? Silakan bertanya, mau ditulis di situ di santai aja. Maksudnya gini, maksudnya Bapak Ibu, di sini kita bersantai lah. Kita kan keluarga Bapak Ibu, nggak usah malu-malu. Kita keluarga dan akan mencari tahu seluruh dari permasalahan itu ya sebisa mungkin lah kita cari solusi, karena permasalahan itu, segala permasalahan ini pasti ada solusinya lah. Nah, mungkin Tuhan menciptakan suatu masalah kalau tanpa solusi, selalu berdampingan ya. Assalamualaikum. Ini ya, waalaikumsalam. Di luar ini ya, itu Anita kan punya mitra. Mitra itu
semangat sekali belanjanya gitu, maksudnya dipakai beliau sendiri gitu. Mau nanya itu batasan ID itu bolehnya berapa, Pak? Batasan ID untuk sekarang ini itu minimal 7, maksimal 7 lah. Tapi gini Bu, karena gini, kita maksimal 7 kan kita tertolong dengan ada namanya repeat order. Jadi repeat order ini dapat poin juga. Dapat poin repeat order ini, kan kalau udah 7 itu kan sudah banyak kan. 7 ini nantinya kan kita tinggal laporkan aja di ID yang paling terakhir itu. Nah, terus Ibu tetap dapat poin dari repeat order 230 itu. Di samping dapat poin, dapat juga bonus titik kan, 3.000. Iya, Gitu. beliau dengan stokis yang terdekat itu kan nggak ada pit order itu. Jadi kalau ambil ke perusahaan kan besar di ongkirnya begitu. Tapi beliau semangat belanja begitu. Ya. Sekarang Gini, sudah bisa Bu, kalau stokis sudah bisa stok produk RO sekarang. Kalau dulu pertama-tama memang belum bisa, sekarang sudah bisa. Oh iya, alhamdulillah. Ibu Ernita ya? Iya Pak. Oh ya, berarti mitra Tapi ini ini, Bu. malam ini tembus remote deh Bu. Iya, alhamdulillah Pak. Insya Allah besok proses. tapi gini Bu ya, Bu Ernita ya, saya berikan lagi penjelasan terkait masalah belanja-belanja, sering belanja-belanja mitranya itu rajin belanja, katanya kan. Iya. Ibu di sini berikan juga pemahaman kepada mitranya ini supaya bisnis itu jangan stagnan di diri dia, harus ada mitra. Kenapa? Sebenarnya kita jalankan usaha ini dapat poin itu bukan hanya dari perekrutan aja, dari belanja ulang pun juga dapatkan. Iya. Tapi untuk masalah pengembangan kita kan butuh pengembangan Bu. Kita butuh pengembangan, usaha ini butuh pengembangan. Jadi mesti kita harus punya tim. Kerja sendiri itu bagus, tapi alangkah lebih bagusnya itu kalau kita kerja tim. Pertumbuhan poin itu semakin laju. Kalau kita punya tim. Jadi kalau mungkin jawaban dari mitra ini saya belum paham cara pembinaannya, nggak usah khawatir. Ada saya, ada Pak Ahmad dan teman-teman yang lain yang siap membantu. Yang penting dia gabung aja dulu, gabung masalah untuk belajarnya itu nanti belakangan, nanti ada tim yang akan bantu. Hingga akhirnya terciptalah dia. Karena gini, orang-orang di sini teman-teman, kenapa saya katakan itu harus seringlah kita untuk belajar agar supaya bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk pengembangan tim juga, pembinaan. Karena semakin banyak tim kita itu, semakin tanggung jawab kita itu semakin besar. Banyak yang harus kita bina, karena kita itu wajib untuk membina. Kenapa kita harus wajib untuk membina? Karena dengan pembinaan itu akan terjadi duplikasi tim. Menciptakan para leader di bawah jaringan kita, menciptakan orang-orang berpotensi. Itu wajib dalam suatu usaha. Untuk menjadi mitra berpotensi itu, ya syaratnya itu langkah-langkahnya yang harus belajar. Bagaimana mungkin kita seorang leader yang mau ingin jaringan kita tumbuh besar, kita nggak punya ilmu. Kita juga nggak punya ilmu untuk pembinaan. Makanya ini sangat-sangat diwajibkan untuk belajar. Perbanyak ilmu. Kenapa? Semakin banyak ilmu yang kita sudah serap, semakin banyak ilmu yang sudah kita dapat, untuk pembinaannya juga akan semakin mudah. Dan bahkan seringnya kita lakukan terus menerus. Jadi bukan hanya kita akan lebih cepat lagi untuk closing, lebih mudah untuk closing, tapi jam terbang kita itu akan semakin tinggi. Amin. Itu Bapak Ibu. Ya Pak. Pahamkan maksud saya Bu. Ya Insya Allah Pak. Ya. Paham Pak. Jadi berikan saja pemahaman kepada mitranya ini. Memang Ibu sering rajin belanja, tapi gini Bu, karena kita di sini butuh untuk pengembangan lebih cepat. Kan kalau dia belanja, setiap dia belanja itu kan dapat poin. Tapi apabila dia berhenti belanja, dia nggak dapat poin. Itulah. Tapi kalau kita punya tim Bu, meskipun kita nggak belanja hari ini, kita akan menciptakan omset hari ini, tapi tim kita udah besar di bawah jaringan, setiap hari tumbuh poin, bahkan sampai nantinya akan jadi sampai ratusan per hari. Itulah fungsinya kita pembinaan, kita membangun tim jaringan. Tim jaringan ini ya pertama untuk pengembangan kita akan lebih cepat, poin kita akan lebih cepat, kita untuk mengumpulkan dapat reward itu, ya rewardnya juga akan lebih cepat lagi kita dapatkan. Karena apa?
inilah duplikasi, karena duplikasi itu bukan hanya dari ilmu saja, tapi dari tim juga. Yang kita tujuannya juga ya ada untuk poin juga kan. Betul. Cepat kita dapatkan reward itu. Gitu Bu. Ya, Ada pertanyaan lagi? sudah cukup Pak. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Saya tambah lagi sedikit Pak Burhan ya. Nah itulah fungsinya kita kerja tim. Artinya supaya kita jangan terlalu capek. Jadi membangun poin-poin tadi tidak kita sendiri. Tapi kalau kita hanya belajar sendiri, memang reward tetap bisa tercapai. Karena kan kita dekat nih 10-10 kan. Berarti sebelah jalur sudah dibantu sekolah sponsor kita. Kita tinggal bangun sebelah. Ada beberapa mitra saya itu cuma dari RW sudah dapat poin, dapat reward kan. Nah, tapi kita nggak mengarahkan seperti itu. Kalau bisa memang kita membangun jaringan, namanya bisnis jaringan. Jadi bangunlah jaringan itu sebanyak-banyaknya supaya kita jangan capek. Jadi kita ada satu ibarat ya, kita sendirian jual. Nah, kemudian kita punya tim. Mana lebih cepat? Pasti lebih banyak tim kita makin cepat mendapatkan poin, mendapatkan daripada reward daripada kita menjaga sendiri. Makanya kita butuh perkembangan jaringan, namanya bisnis jaringan. Jadi wajib kita membangun jaringan sebesar-besarnya. Jadi banyak kendala kadang-kadang kita di online ya. Ini di online ini saya mengalami sendiri dan ini sempat saya beberapa kali juga saya terapkan untuk saya pribadi. Semoga juga teman-teman bisa menambahin menambah kata-kata yang saya sering alami secara online ya. Banyak pertanyaan seperti ini nih setelah saya presentasi secara online. Maaf Pak, saya tidak banyak teman. Ya, saya tidak banyak teman, saya tidak banyak relasi. Jadi sebenarnya mungkin kita sama, semua mungkin sama. Cuman kita aja belum kita gali. Jadi kita tinggal menjadi seperti ini, sahabatku ya kan. Jangan jadikan alasan ya. Jadi kita menjawab jangan jadi alasan kita tidak punya teman, tidak bisa berkembang. Justru karena kita nggak punya teman lah, dengan bisnis adanya bisnis jaringan ini supaya kita mendapatkan teman sebanyak-banyaknya. Nah, jadi sekarang sebagai contoh ya, dengan secara online tadi, kita bisa kenal dari beberapa daerah. Sementara kita sebelumnya kan belum kenal. Jadi bersyukur dengan adanya bisnis yang model marketing dengan sistem jaringan, dengan adanya secara offline dan online, ini bisa memperbanyak teman kita, bisa memperbanyak saudara kita. Jadi garis besar seperti itu. Jadi kita jangan fokus di satu daerah kita gitu kan. Jadi kadang banyak pertanyaan, oh Pak, saya malas kerjanya nyari-nyari orang. Memang ada. Ada nggak pekerjaan yang tidak mencari orang? Kan nggak ada. Jadi kan kita tinggal menjawab, memutarkan balik kata pertanyaan teman-teman tadi, kita balikan cerita lagi. Saya males nih bisnis cari-cari orang. Jadi kita tanya kembali sama mereka. Sebenarnya Pak ada nggak Bu? Ada nggak Bapak Ibu yang kira-kira kerjaan yang tidak mencari orang? Jadi kita buka mindset mereka. Coba kita lihat sekolah misalnya. Mereka pasti butuh murid kan, butuh teman yang baru mungkin. Nah kemudian satu pabrik, nggak mungkin pabrik mengerjain sendirian kan, butuh juga tenaga kerja. Nah, jadi kita memberi jawaban yang betul-betul real. Jadi membuka mindset teman-teman kita itu yang kita presentasi tadi, bagaimana supaya kita bisa mengeluarkan teman-teman kita kan gitu kan. Jadi segala alasan mereka itu bagaimana kita bisa menanggapi, bagaimana membuka mindset mereka. Contohnya tadi saya nggak banyak teman. Nah justru nggak banyak teman disinilah supaya kita banyak teman. Nah contohnya kita ketemu secara online. Nah contohnya nih saya ketemu Bapak kan nggak ketemu secara langsung misalnya kan. Karena dengan secara bisnis inilah kita bisa kenal. Berarti kan menambah silaturahim. Jadi kita garis bawahin, kita buka mindset mereka. Kalau kita banyak teman, banyak saudara, pasti kita banyak rezeki. Jadi jangan jadi jatuh alasan mereka yang menceritakan saya tidak banyak teman. Jadi kita harus bisa menjawab seperti itu. Nah ini banyak sekali pertanyaan yang saya alami di calon-calon mitra saya sebelumnya. Saya nggak banyak teman Pak, nggak bisa kerja di sini. Justru karena kita nggak banyak teman lah, maka kita bangun bisnis jaringan supaya kita terjadi banyak teman-teman, banyak saudara-saudara kita. Nah, jadi seperti itu kita garis bawahin. Jadi kan banyak nih alasan mereka, oh ini bisnis multi level marketing, cari-cari orang. Jadi kita jawab, apakah bisnis, apakah lingkungan kita itu tidak cari orang? Jadi kita ambil garis bawahin. Contohnya Bapak buka toko, Bapak butuh orang nggak? Bapak butuh rekan nggak? Berarti sama. Bisnis jaringan dengan bisnis di konvensional semuanya membutuhkan orang. Nah, jadi kita menjawabnya seperti itu jawabannya.
Jadi kita semua apa pertanyaan mereka itu mampu kita buka bersama mereka supaya mereka itu betul-betul percaya dengan kita. Maka kita wajib banyak-banyak belajar dan banyak-banyak mengikuti acara Zoom seperti ini. Kemudian setiap juga ada acara di online juga, misalnya di grup, itu selalu kita baca, jangan kita abaikan. Jadi ada kata-kata yang menggugah, cara membuka mindset itu kita simpan di satu wadah. Ya, supaya kita nanti saat ada pertanyaan kita bisa menjawab. Jadi seperti yang dibilang Pak Burhan tadi, misalnya kita nggak mampu menjawab secara online, kita punya grup, paparkan di grup, ya. Kita SS-kan, kemudian kita fotokan di grup. Nah, tolonglah teman-teman ini jawab apa sih jawaban yang tepat supaya saya bisa menjawab secara padat, kemudian secara detail untuk pertanyaan calon mitra saya di online.